kemarin tuh ya yang visi misi ya. Saya melihat kalau semuanya ikut kan bisa mengerti bagaimana sih visi misi itu dibentuk untuk apa gitu. Sehingga pembelajaran seperti ini untuk membuka wawasan kita semua gitu. Jadi saya menginginkan walaupun ada pengimbasan dari CGP ini adalah suatu ilmu dari kita yang belum mengikuti CGP untuk menyerap. Kenapa bagaimanapun juga nanti ini ada nilai positifnya apabila kita laksanakan di sekolah kita. Mudah-mudahan akan berdampak pada anak-anak gitu teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman semuanya, ini kesempatan kita untuk berkumpul lagi. Walaupun 1 minggu ngobrol 2 kali nggak apa-apa, karena suatu saat nanti kita nggak akan ngobrol-ngobrol lagi, jadi sudah terbayang dengan sekarang. Ini kan budaya positif. Kalau ini diterapkan di sekolah kita, ini kayaknya bagus banget. Mudah-mudahan akan berdampak baik terhadap anak-anak. Nggak ada lagi yang benjol-benjol kayak tadi. Kalau misalnya budaya positifnya diterapkan gitu. Untuk mempersingkat waktu, kalau misalnya mereka jadi narasumber, perlakukan diri kita itu seperti gelas kosong, yang artinya kita itu selalu ingin mencari air untuk terus kita isi dengan air gitu. Jadi jangan perlakukan diri kita itu sebagai gelas yang berisi penuh. Akibatnya apapun yang diberi sama teman-teman kita akan menjadi luber, tidak berguna. Siapapun orangnya, kalau memang itu adalah suatu ilmu, baiknya kita dengarkan. Saya pun belajar dari teman-teman semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Purwaningsih SPMPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Curug, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang ada di ruangan ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas aksi nyata yang insya Allah hari ini kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, langsung saja mengenai budaya. Budaya kan artinya nilai-nilai luhur ya Bapak Ibu, yang mana kita terapkan di sekolah agar nantinya tidak hilang. Dari kata positif itu sudah jelas mengenai atau mengandung makna tentang kebaikan. Di sini pengertian dari budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya Bapak Ibu, budaya positif itu menumbuh kembangkan siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas keyakinan dirinya sendiri. Di sini ada 7 konsep budaya positif Bapak Ibu yang insya Allah akan kami bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekolah kita di kelas 7 itu sudah melakukan
sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, ya, yang mana pembelajarannya berpusat pada peserta didik dan juga belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi yang berpedoman pada profil belajar Pancasila yaitu dengan 6 dimensi, ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kedua, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, sering sekali kita mendengar kata disiplin. Bahkan kita sering sekali mengajak anak untuk, ayo kamu harus disiplin, harus bisa disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, disiplin itu apa sih? Ya, patuh gitu kan ya? Yang kita tahu patuh, taat gitu kan? Kayaknya harus, kewajiban gitu. Nah, di sini saya ada beberapa rangkuman mengenai tentang disiplin, ya. Paradigmanya orang-orang menjelaskan bahwa disiplin itu patuh, aturan, taat, kewajiban, harus dilakukan atau ketentuan. Padahal setelah kami pelajari di modul 1.4 ini tentang disiplin positif, artinya disiplin di sini adalah tentang belajar, Bapak Ibu, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Nah, yang dimaksud dengan disiplin positif, Bapak Ibu, jadi peserta didik itu disiplinnya secara hati, ya, bertanggung jawab dari keyakinan dirinya sendiri. Jadi bukan karena, oh saya mau disiplin, yang penting saya dapat hadiah nih dari Bu Sulis misalnya. Oh saya disiplin karena terpaksa, karena memang sekolah sudah ada peraturannya. Nah, tapi harusnya disiplin positif di sini adalah siswa bisa mandiri dan bertanggung jawab secara keyakinan dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi pada intinya Bapak Ibu, disiplin positif itu mempunyai tujuan siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan keyakinannya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia itu pasti membutuhkan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya jelaskan, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, yang sama-sama memang kita juga membutuhkan. Karena kita manusia, ya Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup, di mana pasti memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kita juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperbolehkan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kita juga butuh penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Kemudian kita juga butuh kebebasan, ya, yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kita juga butuh kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini berhubungan dengan peserta didik kita yang kondisinya di kelas mungkin ada misalnya siswa yang tidak, misalnya ada tugas untuk menulis rangkuman gitu ya, terus anaknya tidak mau. Nah, berarti siswa tersebut masuk kategori butuh yang kebebasan atau kesenangan, ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu gurunya nih lebih fokus sama peserta didik yang A, sedangkan yang B itu kayaknya dicuekin gitu, dan akhirnya membuat masalah. Nah, mungkin itu peserta didik sedang butuh kasih sayang, ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Tadi kebutuhannya, nah sekarang dorongan perilaku manusia. Biasanya kalau seseorang ingin melakukan sesuatu pasti ada dorongannya. Nah, di sini ada 3. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini biasanya terjadi di peserta didik kita, ya. Misalnya dia melakukan misalnya ada anak yang rajin nih setiap hari sekolah, tapi dia motivasinya bukan karena saya sebagai seorang pelajar, tetapi motivasinya hanya untuk misalnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ada juga misalnya saya ingin berbuat baik atau rajin di depan gurunya, tapi dengan catatan ya saya karena begitu, karena ingin ada imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga terjadi atau ada di peserta didik kita. Nah, kemudian ini berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya. Bapak Ibu mungkin sudah paham betul mengenai hukuman. Hukuman ini ciri-cirinya tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Contoh misalnya ada siswa yang terlambat, kemudian Bapak Ibu menghukumnya dengan mengerjakan atau menyikat kamar mandi. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu hanya satu arah dan siswa tidak dilibatkan untuk memilih. Nah, itu yang dimaksud dengan hukuman. Kemudian konsekuensi itu sifatnya berencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid atau pemantau. Nah, untuk konsekuensi Bapak Ibu masih tingkat rendah, ya. Biasanya ini berhubungan dengan kesepakatan kelas. Contoh misalnya Bu Umah sudah membuat kesepakatan kelas. Bila siswa tersebut terlambat, konsekuensinya berarti nanti misalnya kamu nyanyi ya ke depan. Nah, itu walaupun sudah disepakati, ketika siswa tersebut ada yang terlambat dan dia harus nyanyi, nah itu juga ada beberapa siswa yang tidak nyaman. Kenapa? Belum tentu semuanya atau siswa yang bisa nyanyi gitu, ya. Nah, itu juga yang dimaksud dengan konsekuensi. Tingkatnya masih rendah. Nah, ini untuk restitusi tingkatan yang tinggi, ya. Cirinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk restitusi nanti ini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Nah, yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah ya, atau semuanya Bapak Ibu juga pernah melakukan ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, mungkin di antara ini Bapak Ibu juga pernah melakukan ya di 5 posisi kontrol guru ini. Baik Bapak Ibu, untuk lebih lengkapnya seperti apa sih penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, saya tampilkan videonya. Ya, mohon disimak. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Awas lo Pak Arif, jalan dari mana lu? Saya suka diomelin Bu kalau telat Bu. Naren! Narik dendam nih. Kok ini lagi? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ibu Lady. Maaf Bu, Mana Bu Lady mana Bu Lady? Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Aduh. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah
dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat? Nah, posisi mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Tadi ada berapa sih? Ada 5. Posisi mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Tadi ada berapa sih? Ada 5 ya? Ada 5. Yang pertama sih posisi penghukum. Bagus nggak tuh? Kagak, tinggalkan. Penghukum, tinggalkan. Lalu apa lagi yang kedua? Apa? Memberi masalah ke guru, memberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah. Kalau pemberi rasa bersalah seolah-olah kayaknya anak itu menderita loh. Iya. Ibunya itu kok kayaknya kagak bahagia gitu kayak tadi ya. Jadi dia akan menciptakan diri yang rendah diri nanti tuh anak-anak itu. Kita akan memberikan makna yang menjadikan anak-anak itu rendah diri. Jadi kalau menurut saya lupakan, jangan kita menjadi posisi itu. Lalu posisi apa? Teman. Posisi teman tapi kadang baik kadang enggak. Anak itu tadi baiknya apa sih tadi? Hanya nurut sama satu orang guru itu aja. Misalnya Pak Arif aja, tapi yang lain belum tentu. Nah ini kadang diperlukan, kadang enggak. Karena memang dia itu hanya eksternal gitu ya. Lalu posisi pemantau. Posisi pemantau juga bagus, tapi sebaiknya lebih bagus lagi di posisi manajer. Kenapa manajer bagus? Karena pertanyaannya bermakna sehingga anak-anak bisa menjawab secara makna. Kenapa kamu telat? Ada nggak yang bangunin kamu? Begitu, itu bermakna dan itu akan teringat terus nih di pikiran anak. Jadi marilah kita memposisikan terhadap anak-anak kita itu posisi manajer. Ulangi lagi dah Bu, posisi manajer gimana tuh? Harus kita sebagai guru dalam posisi manajer terhadap anak-anak kita. Coba Bu. Adegannya Ya, enggak apa tuh namanya adegannya tadi. Karena itu posisi kalau menurut aku yang paling bagus karena menciptakan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga anak-anak dalam menjawab pun mempunyai nilai-nilai yang dia ingat dan dia mempertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri. Manajer deh. Kita semua harus berusaha untuk kayak gini. Nggak bisa balik Bu. Hah? Bisa kalau kita apa nggak bisa mundur. Emang itu kan Pak? Iya. Ya udah terusin. Nanti kayaknya coba dipotong posisi manajer loh, biar teman-teman semua ini untuk belajar gimana sih jadi seorang guru yang memposisikan diri kita itu sebagai posisi manajer itu kayaknya paling ideal deh. Ya. Gitu ya. Ayo terusin. Ya, Bapak Ibu benar kata Ibu Kepala Sekolah bahwa yang paling ideal itu di posisi kontrol guru yaitu posisi manajer. Karena memang di posisi manajer itu menerapkan segitiga restitusi. Nah, nanti yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Ibu Bina. Setelah mengamati video tersebut, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Saya sih terakhir. Ayo Pak Arif, yang mana Pak Arif? Pak Arif yang mana? Pak Arif mah yang utama kayaknya deh. Ya, campur-campur ya Maya. Berarti memang pernah melakukan ya Mak. Hanya saja mungkin kita belum tahu alurnya seperti apa. Kita pernah menjadi penghukum, pemantau, teman ya. Bahkan manajer sebenarnya kita pernah melakukan gitu. Hanya saja alurnya kita belum tahu. Kalau yang tadi itu video Bapak Ibu. Nah sekarang ada beberapa kalimat. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu juga masih ingat nih berhubungan dengan video tadi. Di sini posisi kontrol guru, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini termasuk yang mana nih? Menyalahkan ya. Enggak, posisi penghukum kah, pemantau, teman, atau manajer? Oh, di situ. Ya. Atau membuat merasa bersalah? Ya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah membawa tempat makan dan minum, sekarang bersihkan kamar mandi. Nah, sudah jelas.
jelas ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Nah, itu merasa bersalah. Teman Bu. Ya kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, itu manajer. Ya, kemudian yang terakhir, kamu terlambat 20 menit. Kamu sudah tahu konsekuensi bila terlambat. Nah, ini adalah pemantau. Nah, ini jawabannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, manajer, dan pemantau. Kalau pemantau itu biasanya sudah ada konsekuensinya. Cirinya itu kalau pemantau. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Nah, dari pertanyaan ini mungkin kita punya keyakinan jika kita menggunakan helm mungkin bisa terhindar dari sinar matahari, kemudian juga keyakinan kita agar aman, ya, kepala kita aman gitu. Nah, untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini pasti kita punya keyakinan jika kita menggunakan masker mungkin akan terhindar dari bakteri, virus ataupun debu. Nah, sedangkan untuk mencuci tangan setiap saat itu juga sama, kita punya keyakinan yaitu kebersihan, ya. Ya, sehat gitu. Jadi kalau misalnya kita meyakini kalau kita mencuci tangan setiap saat itu mungkin terhindar dari kuman. Nah, itulah mungkin Bapak Ibu dari pertanyaan ini kita punya keyakinan tersendiri bahwa dengan apa yang kita lakukan pasti ada sesuatu manfaatnya. Nah, di sini dari nilai keyakinan dijelaskan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini adalah mengacu pada lahirnya kesadaran dari seseorang, ya, untuk meyakini sesuatu apa yang mereka lakukan itu memang ada manfaatnya atau tidak, daripada dengan peraturan yang mungkin hanya tertulis secara tertulis saja tetapi mereka tidak mempunyai maknanya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Bapak Ibu mungkin yang wali kelas ya bisa membuat keyakinan kelasnya nih. Sebenarnya kalau yang ini tidak perlu ditulis di papan gitu ya atau dicetak. Nah, ini cukup kita kesepakatan aja bersama-sama dengan murid-murid ya untuk meyakini kelas, untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan Bapak Ibu, ada sebuah peraturan, kemudian dari peraturan ini nilai kebajikan apa sih yang dituju gitu ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kira-kira nilai kebajikan yang muncul itu seperti apa? Bertanggung jawab ya, terus dilarang mengganggu orang lain. Ya, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, dilarang melakukan kekerasan
ya. menghormati orang lain, Ya, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, tertib ya, dilarang merokok, jaga kesehatan, ya, menggunakan masker, jaga kesehatan, ya, berjalan di kelas dan koridor, keamanan. Nah, itulah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang setiap ada peraturan harus ada nilai kebajikannya. Nah, ini ya contohnya yang tadi, tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, komitmen atau menghormati orang lain, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, menghormati orang lain, kesehatan atau keselamatan, keamanan dan keselamatan. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi setiap ada peraturan harus adanya nilai kebajikan. Nah, ini kita bisa beritahu kepada peserta didik kita agar mereka juga mengingat bahwa setiap peraturan ya ataupun sesuatu yang mereka lakukan itu ada nilai kebajikannya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi 5 posisi kontrol guru ya, yaitu di posisi manajer ya Bapak Ibu, di mana posisi manajer ini posisi yang paling ideal yang terdapat di dalam mengatasi masalah kepada peserta didik. Nah, untuk pengertiannya, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu guru, jika ada peserta didik yang bermasalah, kita bisa membuat dialognya dengan segitiga restitusi ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, jika ada masalah atau siswa mempunyai masalah, ya Bapak Ibu ya, tadi kita bisa melihat Bapak Ibu guru, Bapak gurunya tadi sudah menerapkan segitiga restitusi, di mana yang pertama beliau menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Intinya Bapak Ibu, pada saat menerapkan segitiga restitusi ini adalah kita ingin bertujuan peserta didik kita itu bertanggung jawab dan mandiri. Tentunya bertanggung jawab dari keyakinan mereka sendiri. Jadi mereka punya tanggung jawabnya atas atau solusinya sendiri berdasarkan keyakinan dirinya sendiri, bukan dari paksaan bapak gurunya gitu. Kamu setelah ini, contoh misalnya kamu setelah ini harus melakukan ini, tapi tidak seperti itu. Nah, dalam segitiga restitusi ini bahwa kita ingin peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab atas keyakinan dirinya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nah baik Bapak Ibu, materinya sudah selesai. Kami harapkan semoga apa yang kami sampaikan bisa menerapkan di Bapak Ibu di kelasnya masing-masing dalam budaya positif ini. Mudah-mudahan peserta didik atau anak-anak kita juga bisa lebih menerapkan budaya positifnya di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.